Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari kebudayaan yang ada di Kabupaten Sigi, terutama tentang adat istiadat dan juga budaya. Di Sigi sendiri juga mempunyai rumah adat, alat musik, serta tarian dan juga lagu daerah. Nah, tidak ketinggalan juga ada tempat wisata dan juga kuliner khas Sigi. Yuk kita mengenal lebih dalam Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Blora yang berada di Kecamatan Sigi Kota. Jarak dari Palu ke Kabupaten Sigi ini hanya kurang lebih dari setengah jam perjalanan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Setelah pemekaran Kecamatan Sigi Kota pada 14 September 2020, Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan dan 177 desa dengan luas wilayah 5.196,02 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 247.057 jiwa dengan sebaran penduduk yaitu sekitar 47 jiwa kilometer persegi. Terdiri atas 15 kecamatan di mana Kecamatan Kulawi merupakan kecamatan terluas yaitu 1053,56 km persegi. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo yang hanya memiliki luas 36.005 km persegi. Sementara penduduk asli Sulawesi Tengah didominasi oleh Kaili dan juga banyak tinggal di Kabupaten Sigi maupun di Kecamatan Sigi Bromaro. Selain orang Kaili, ada juga penduduk asli lain yang mendiami kawasan ini yakni suku Toli-Toli, Saluan, Kulawi, dan sebagian lagi ada yang berasal dari Toraja, Bugis, Jawa, Bali, dan lainnya. Nah, sementara penduduk Kecamatan Sigi Bromaro memiliki beragam agama yang dianut. Nah, menurut data Kementerian Dalam Negeri 2020, Kabupaten Sigi sebagian besar menganut agama Islam yaitu 83,83%, kemudian Kristen 15,78%, dan sebagian lagi beragama Hindu yaitu 0,30% dan Buddha 0,9%. Dan rumah ibadah yang berada di sini yaitu terdapat 65 masjid, 27 gereja Protestan, 1 gereja Katolik, dan 1 pura. Seni merupakan cerminan dari kebudayaan masyarakat tempat untuk berkembang. Premis inilah yang mengilhami penyelenggaraan Festival Naungi Bungi yang didukung melalui platform kebudayaan Indonesia di Ranobungi, Desa Kabubonak, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi pada tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2018 kemarin. Festival ini digelar pada 3 tempat berbeda yaitu di Ranobungi, Cagar Budaya Lumpung Batu, dan Cagar Budaya Arsitektur Kulawi. Festival Naungi Bungi juga mengambil lokasi di Kampung Adat Toro di Kecamatan Kulawi. Hal ini merupakan penghargaan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Sigi sekaligus edukasi bagi warga untuk mengenal kembali kampung adat. Festival budaya ini telah dibuka Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Najimuddin Ramli. Kebudayaan Kabupaten Sigi. Atraksi budaya Mosifinti, American Festival Literasi Sultan, dilaksanakan di Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada Sabtu 29 Oktober 2022 kemarin. Festival ini mengusung tema Kultural Literasi. Mosifinti sendiri adalah salah satu rangkaian kegiatan festival yang digelar FTBM Kabupaten Sigi. Atraksi budaya ini masih ada hingga sekarang yang diwariskan kepada anak-anak. Jika diterjemahkan, Mosifinti merupakan sebuah kata kerja yang terdiri dari mosi, yaitu saling, dan fiti, menendang, kaki. Jika digabungkan, Mosifinti berarti saling menendang atau mengadu kaki. Kerajaan Sigi. Kerajaan Sigi terletak di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kerajaan ini adalah kerajaan suku Kaili. Sebelum ditaklukkan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1904, wilayah Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah pemerintahan raja-raja yang berdiri sendiri di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah ditaklukkan pada tahun 1904, dijadikan wilayah administratif negara dengan nama distrik. Selain dari distrik yang dinamakan Onde Distrik, gabungan dari beberapa distrik disebut Swap Raja atau disebut landscape. Nah, daftar kerajaan Sigi antara lain
Ada 12 diantaranya yaitu Bakulu, Kue Bafa, dan Baka Keke. Contoh dialek Kabupaten Sigi Kulawi. Berdasarkan hasil perhitungan dialogometri, bahasa Kulawi memiliki 3 dialek yaitu sebagai berikut. 1. Dialek Moma, yaitu dituturkan di Desa Bolopapu, Kecamatan Kulawi. Dialek ini merupakan dialek standar karena selain dituturkan di pusat kota kecamatan. 2. Dialek Tado Tomado dituturkan di Desa Tomado, Kecamatan Lindu. Dan yang terakhir, dialek Tado Pantolobete dituturkan di Desa Pantolobete, Kota Kecamatan Rio Pakava. Dialek Moma, Tado Tomado, dan Tado Pantolobete merupakan dialek yang berbeda dari bahasa yang sama. Karena perhitungan dialogometri ketiganya memiliki perbedaan berkisar antara 64% sampai 67%. Bahasa Kulawi juga memiliki perbedaan dialek dengan Kaili yaitu 75,9%. Meskipun demikian, Kaili tidak dimasukkan sebagai dialek bahasa Kulawi. Karena perhitungan dialogometri, Kaili lebih berkerebat dengan dialek Ija yang merupakan subdialek Ta, dan Ta merupakan salah satu dialek bahasa Kaili dengan presentasi yang hanya mencapai 49,5%. Senjata tradisional Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi sendiri memiliki 3 senjata tradisional, diantaranya 1. Gumah, 2. Doke, dan yang terakhir Kaliavo. Bentuk Kaliavo adalah perisai atau tameng khas suku Kaili yang digunakan sebagai pelengkap atau pertahanan maupun perlengkapan perang masyarakat Sulawesi Tengah kala itu waktu melawan penjajahan. Kaliavo terbuat dari kayu yang diukir dengan motif khas yang mempunyai arti tersendiri bagi suku Kaili. Saat ini Kaliavo biasanya digunakan sebagai perlengkapan upacara adat maupun dijadikan miniatur sebagai pajangan yang melambangkan keberanian, kepahlawanan, dan keselamatan diri dalam menjaga harta benda. Baju adat. Yang pertama, suku Kaili. Suku Kaili dengan penduduk terbesar ini memiliki pakaian adat yang unik dan menarik loh. Kaili memiliki arti yaitu sebuah pohon yang tumbuh di tepi sungai. Nah, pakaian adat Sulawesi Tengah khususnya suku Kaili adalah pakaian adat yang sangat populer. Untuk pria, baju ini disebut goje, sedangkan untuk wanita adalah baju adat ngembe. Baju adat ini dapat digunakan untuk semua kalangan loh. Ternyata baju adat Kaili memiliki keunikan tersendiri loh. Yang pertama yaitu bentuk baju adat untuk pria. Umumnya baju ini disebut dengan baju goje atau baju ceki. Atasan dari baju ini adalah lengan panjang. Baju ini dipasangkan dengan celana yang disebut buka pajana. Celana ini adalah celana panjang yang berbentuk ketat sampai ke lutut. Baju ini memiliki beberapa warna yaitu putih, coklat gelap, dan juga coklat terang. Pakaian adat ini umumnya dibuat dengan senada dengan pakaian wanita. 2. Bentuk baju adat untuk wanita. Suku Kaili memiliki baju adat pria dan wanita yang sangat berbeda-beda. Baju adat wanita umumnya memiliki pilihan warna yaitu merah atau warna kuning yang biasa dipadukan dengan corak berwarna hitam atau berwarna coklat. Yang ketiga, aksesoris yang menghias berupa sarung yang dipakai pada pria di pinggang. Ada juga keris yang diselipkan di pinggang pria dan ada topi yang disebut dengan siga. Topi ini adalah penutup kepala untuk pria. 2. Suku Kulawi. Desa adat Kulawi berjarak sekitar 72 km dari kota Palu. Untuk menuju desa ini, akses pengurusan tidak selalu mudah karena seringkali ada hambatan seperti longsor dan juga banjir, sehingga sangat penting untuk memilih waktu yang tepat untuk menuju ke Kulawi. Desa adat Kulawi terletak di daerah dataran tinggi Pegunungan Matawe, Kecamatan Kulawi. Matawe sendiri berarti mata air karena merupakan tempat air untuk di desa-desa di sekitarnya. Desa Matawe diapit oleh 3 sungai yaitu Sungai Oo, Sungai Matuwali, dan Sungai Tolibanu. Desa Matawe sangat terkenal dengan adat istiadatnya. Sampai sekarang, budaya suku Kulawi sangat terjaga kelestariannya. Untuk baju adat Kulawi sendiri terdiri dari blus atasan dan rok bawahan yang digunakan satu setel sebagai satu kesatuan busana adat. Bagian atas atau blus disebut juga dengan halili. Halili sendiri merupakan pakaian kebesaran masyarakat Kulawi. Untuk bagian bawah rok baju adat Kulawi disebut dengan topi-i. Topi atau rok khas Kulawi ini terdiri dari 3 susun yang masing-masing susunannya mempunyai filosofi sendiri. Susunannya yang paling atas merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Susunan yang kedua atau di tengah merupakan hubungan antara manusia dan manusia. Dan yang terakhir, susunan rok yang paling bawah merupakan hubungan manusia dengan juga alam. Yuk teman-teman, kita kenali rumah
merupakan bangunan yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya Kulawi. Bangunan ini adalah pusat yang berurusan dengan adat, pemerintahan, dan juga kebudayaan. Rumah adat ini terbuat dari kayu hutan yang dibuang kulit luarnya lalu dihaluskan dengan menggunakan parang. 2. Rumah adat Soraja. Rumah adat Sulawesi Tengah yang kedua adalah rumah adat Soraja. Rumah tradisional tersebut merupakan bangunan yang mengunsub konsep rumah panggung. Rumah tradisional Soraja adalah rumah dengan konsep arsitektur yang memadukan budaya Bugis dan juga Kaili. Yuk mengenal lebih dalam alat musik yang ada di Kabupaten Sigi. Yang pertama ada santu, 2 ganda atau kanda, 3 pare atau pare-e, 4 gimba, 5 tatali, 6 lalove, 7 yori, 8 geso-geso, dan juga talindo. Selanjutnya ada seni tari dan lagu di Kabupaten Sigi. Yang pertama yaitu seni tari. Yang pertama yaitu seni tari Raigo. Raigo menjadi tarian yang diiringi alunan paduan suara tertua di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Asalnya dari masyarakat adat suku Uma, Tobako, Ompah, Muma, dan Tabo yang mendiami sebagian besar wilayah daratan tinggi dan Pipikoro, Kulawi, Kabupaten Sigi. 2. Tari Pamonte. Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian Pamonte adalah menggambarkan kehidupan masyarakat pada saat musim panen padi tiba, di mana mereka memetik serta menuai padi secara gotong royong. Selain itu, tarian ini juga mencerminkan kegembiraan dan rasa syukur atas panen yang didapatkan. Yang ketiga yaitu tari Balia. Pada zaman dahulu, suku Kaili lumrah melakukan tarian adat ini, terutama bagi kalangan ningrat. Tak sembarangan suku Kaili hanya akan melakukan ritual ini jika upaya medis tak kunjung berhasil mendatangkan kesembuhan. Masyarakatnya meyakini bahwa tari Balia mampu menyembuhkan sakit karena pemberian atau pengaruh roh jahat. 2. Lagu daerah Kabupaten Sigi. Yang pertama ada yaitu Palu Ngakatu. Sesuai dengan namanya, lagu ini memang berasal dari kota Palu. Bagi orang yang tengah merantau, lagu ini merupakan gambaran mereka akan rasa rindu terhadap tanah kelahirannya. Posisani. Posisani merupakan lagu pengiring untuk salah satu kesenian Sulawesi Tengah yaitu tari dero. Makna dari lagu ini sendiri adalah menjalin tali silaturahmi yang mana gerakannya itu sendiri dimulai dari saling berkenalan antar penari. Lagu ini juga turut dikategorikan sebagai lagu untuk tarian muda dan mudi. Yang ketiga ada lagu Tananggu Kaili. Kaili merupakan nama salah satu suku bangsa yang mendiami sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah yang meliputi Palu, Donggala, dan juga Sigi. Nah, lagu yang diciptakan oleh Hasan Bahasuan ini mendeskripsikan tentang tanah Kaili. Yang terakhir ada lagu Tope Gugu. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan di masa lalu. Selain itu, lagu ini juga baik untuk dijadikan sebagai renungan yang membuat haru. Selanjutnya ada wisata di Kabupaten Sigi. Wisata alam yang pertama yaitu Paralayang Matantimali yang terletak di Desa Matantimali, Banawa Selatan, Kabupaten Sigi. Hanya 2 km perjalanan dari Desa Wayu yang juga terkenal dengan paralayangnya. Desa Matantimali sendiri berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada wisata alam Kapapu. Lokasinya yaitu di Ngata Baru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Tahu Raya merupakan singkatan dari Taman Hutan Raya, merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Sigi yang sayang untuk dilewatkan. Ada objek wisata alam di taman ini yang bernama Wisata Alam Kapapu. Yang ketiga ada air terjun Wera dan Taman Wisata yang berlokasi di Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Harga tiket masuknya sekitar 10.000 per orang. Harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Selanjutnya ada Arung Jeram di Sungai Oloboju yang berlokasi di Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Tempat wisata ini bisa memacu adrenalin Anda. Biasanya harga untuk tiket sekitar 75.000 dan minimal 5 orang. Yang kelima ada Bulu Tanda yang berlokasi di Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Tidak ada pohon di bukit ini kecuali satu pohon yaitu di puncak bukit. Inilah yang membuat Bulu Tanda begitu unik. Bisa dibilang Bulu Tanda adalah wisata bagi para penggemar landscape fotografi atau wisatawan yang hanya ingin duduk tenang menikmati pemandangan sambil menyeruput kopi.
Selanjutnya ada air terjun Mantikole yang berlokasi di Balamua, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Air terjun Mantikole memiliki 3 sumber air panas sehingga sering dikunjungi oleh orang yang tidak hanya jalan-jalan, tapi juga untuk terapi kesehatan. Selain itu, pemandangan di sekitar air terjun ini masih sangat alami. Yang ketujuh ada pemandian air panas Bora yang terletak di Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Pemandian air panas ini sudah terbentuk seperti kolam renang besar berkat pengelolaan yang baik. Harga tiket dibagi menjadi tiket untuk pengunjung biasa dan pengunjung yang ingin mandi, harganya sekitar 6.000 per orang. 8. Ada Danau Lindu yang berlokasi di Puroo, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Danau Lindu memiliki luas kurang lebih 34,88 km persegi, menjadikan danau ini sebagai danau terbesar kedua di Sulawesi Tengah. Tarif angkutan barang sekitar 80.000 dan Anda juga dapat memulai perjalanan dengan ojek dari Kabupaten Kulawi. Selanjutnya ada Sekolah Alam Awan Hijau Kamalisi yang terletak di Daenggane, Kecamatan Kinovaru, Kabupaten Sigi. Sekolah Alam Awan Hijau ini sendiri merupakan sekolah dengan konsep lingkungan dan ditujukan untuk anak-anak di Kamalisi. Selanjutnya ada Pertapaan Kopi Organik yang berlokasi di Porame, Kecamatan Kinovaru, Kabupaten Sigi. Sambil menikmati secangkir kopi yang nikmati udara segar di kabin yang disediakan pengelolaan di dekat kolam renang juga ya. Nah teman-teman, tempat wisata terakhir yang kami rekomendasikan di Sigi adalah air terjun Parapa yang sangat eksotis, yaitu terletak di Desa Tangoa, Kecamatan Palopo, Kabupaten Sigi. Air terjun ini sangat seru untuk dijadikan tempat mandi loh. Selanjutnya kita melangkah ke makanan khas yang ada di Kabupaten Sigi. Yang pertama ada surabe. Ternyata pembuatan surabe sangat gampang loh teman-teman. Resepnya bisa kalian lihat langsung seperti yang ada di layar. Yang kedua ada ayam bakar Biromaru. Bagi pecinta kuliner belum lengkap jika belum berkunjung ke Kabupaten Sigi kalau belum menikmati kuliner ayam bakar Biromaru. Aslinya ayam kampung diolah dengan bumbu rempah-rempah alami dan disajikan dengan kuah santan dengan ketupat yang menjadi kuliner wajib kalau berkunjung ke Kabupaten Sigi. Selanjutnya ada kaledo. Kaledo sendiri adalah makanan khas masyarakat Kaili. Makanan ini mirip dengan sup buntut, bedanya tulangnya dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi melainkan dengan ubi. Dan makanan yang terakhir yang ada di Kabupaten Sigi yaitu ada ayam bambu dan juga talolemo. Untuk resepnya sendiri kalian bisa lihat di layar langsung ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di next video yang akan datang ya teman-teman. See you.